Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu shalihat wa tatanazzalul khair wal barakat wa tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa aska salawatillahi wa taslimatih ala muallimin nasil khair wa basyairir rahmah wa hidayatil khalqi ila ma'alimil haqq Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Abnai wa banati, azizi azizati anisati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bisa beribadah di bulan Ramadan yang sudah memasuki hari-hari akhir. Mudah-mudahan seluruh amal perbuatan ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, man insan cerdas Pekalongan khususnya, dan kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk sedikit mengupas secara umum apa yang ingin disampaikan dalam kitab yang diberi judul Al-Wajiz fi Ushulul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Ini kitabnya. Kalau udah dipakai dari tulisannya agak hilang ini cover di dalamnya. Cetakan Muassasah Risalah, Beirut, Libanon, tahun 1996 atau 1417 Hijriah. Kajian usul fikih ini menjadi sesuatu yang penting, khususnya bagi anak-anak semuanya yang di Cerdas Pekalongan, karena bagaimanapun nanti kalian akan dikenalkan dengan usul fikih di kelas 3 semester akhir, walaupun toh tidak makan usul fikih tapi masuk dalam materi fikih. Pada prinsipnya itu adalah bagian dari usul fikih. Dan buku atau kitab yang kami pegang ini adalah menjadi rujukan utama tambahan ketika bersama-sama dengan anak-anak kami khususnya kelas 3 mendiskusikan banyak hal tentang materi yang terkait dengan fikih dan usul fikih. Kami akan mengawali dengan membaca sekilas apa yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, yaitu beliau Abdul Karim Zaidan, Al-Ustadz Dr. Abdul Karim Zaidan. Beliau mengatakan, fa inna fuqaha asy-syari'ati al-islamiyyati wada'u lana ilman jalil al-qadri 'azim al-fa'idati la mathila lahu 'inda umamil ard. Maka sesungguhnya para fuqaha atau ahli fikih syariat Islam
Mereka telah meletakkan sebuah ilmu yang luar biasa, begitu agung faedahnya. Dzalika huwa ilmu usul fiqh. Ilmu itu adalah ilmu usul fikih. Wa kana al-ghardu min wad'i wa bina'i sarhihi wa tawdihi ma'alimihi wa jawanibihi wa ma'anihi khidmatul islami an tariqi fahmi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa istinbatil ahkami min nususihima wa minal masadiri al-mu'tabarati fi dha'i qaidi wa ma'ani hadzal ilm. Tujuannya apa dari adanya ilmu usul fikih ini adalah bagaimana kita bisa memahami kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, serta bagaimana kita bisa beristinbat. Istilah istinbat nanti akan diterangkan di bab muqaddimah. Kita akan bahas sedikit bagaimana istinbat terhadap hukum-hukum yang bersumber dari nas-nas keduanya atau dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan dari sumber-sumber yang mu'tabar. Sumber-sumber yang mu'tabar ini karena nanti dalil itu akan dibagi menjadi dua. Secara umum adalah al-adillah al-muttafaq fiha dan al-adillah al-mukhtalaf. Dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati. Yang disepakati Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, ijma' dan qiyas. Sedangkan yang tidak disepakati misalnya istihsan, istishab, syar'u man qablana, saddu dzari'ah, dan seterusnya. Dan hal-hal ini nanti akan dibahas juga di materi fikih kelas 3. Ini menjadi satu momen untuk ta'aruf ya, istilah tersebut, terutama bagi anak-anak kami yang sekarang masih di kelas 11 yang akan naik ke kelas 12. Jadi Al-Ustaz Dr. Abdul Karim Zaidan melihat betapa pentingnya ilmu ini ya, untuk bisa menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau bahasa kami pribadi melihatnya adalah bagaimana seseorang ketika mampu untuk mengetahui cara atau prosesnya, maka hasil atau produk yang dihasilkan dari cara tersebut akan bisa lebih masuk ke dalam sanubarinya, atau bahasa lainnya bisa lebih menghargai hasil tersebut karena tahu bagaimana caranya. Kalau dalam konteks ini bagaimana tahu cara merujuk ke sumber hukumnya, maka seseorang itu bisa lebih mantap dalam melakukan suatu ibadah. Ya. Karena fikih itu sekali lagi adalah produk dari sebuah proses. Proses ini alatnya banyak sekali, banyak sekali untuk bagaimana istinbat atau mengeluarkan atau menetapkan produk-produk hukum ya, dari syariat Islam. Al-Muqaddimah, kita mulai bab muqaddimah dalam kitab ini. Istinbatul ahkami asy-syar'iyyati min masadiri al-mu'tabarah syar'an. Istinbat hukum-hukum syara dari sumber-sumbernya yang muktabar secara syariat, la yakunu, tidak akan terjadi an hawa wa kaifa ittafaq. Jadi tidak bisa terjadi dari hawa nafsu dan bagaimana hanya mereka sekedar bersepakat saja. Jadi tidak mudah untuk menjadi seorang yang mampu untuk beristinbat. Maka kita akan mengenal nanti ada orang-orang yang mampu atau memenuhi syaratnya yang biasa disebut dengan mustahid. Mereka adalah orang-orang yang beristihad, yang mengistinbat hukum-hukum syarak dari dalil-dalilnya yang tidak berdasarkan hawa nafsu atau semau kesepakatan. Karena kesepakatan yang terjadi di antara orang yang tidak mengetahui atau memenuhi kualifikasi dari mustahid ini juga bisa
menimbulkan sesuatu yang negatif. Ketika membahas sesuatu tidak berdasarkan atau tidak dibahas oleh orang-orang yang ahli, maka bisa jadi nanti akan menimbulkan hal yang negatif. Bala buta min masalik muayyanah yasluku al-mujtahid. Tapi hendaklah ya, harus wajib melalui proses tertentu yang dilalui oleh seorang mujtahid. Ini penting anak-anak semuanya, ma'asyiral muslimin. Bagaimana proses seseorang ketika mau melakukan istinbat ya, sebuah produk hukum ini tidak serta-merta hanya dilakukan oleh sembarang orang atau tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Wa qawaid yastarshidu biha, dan berdasarkan kepada kaidah-kaidah yang bisa kita menginduk atau meminta petunjuk kepada kaidah tersebut. Siapa orang yang paham kaidah-kaidah dalam fikih? Orang-orang yang paham tentang ilmu fikih. Siapa mereka itu? Yang mustahil. Mustahil. Wa dhawabit yaltazimu bi muqtadaha, dan beberapa aturan yang harus dilaksanakan. Wa bihadza yakunu, oleh karena itu ketika hal tadi itu dilaksanakan, yakunu ijtihaduhu, maka ijtihadnya adalah makbulan, akan diterima. Wa usulu ilal ahkam as-sahihah, dan kemungkinan besar insyaallah akan sampai kepada hukum-hukum yang benar. Kemungkinan yang mungkin kita pahami bersama sebagai seorang yang awam, maisuron, dan akan lebih mudah dipahami. Jadi tidak sembarangan anak semuanya orang yang kemudian ingin istinbat. Istinbat ini berbeda dengan khulaso atau kesimpulan ya. Istinbat ini bisa maknanya mengeluarkan, bisa menetapkan, mengeluarkan istikhraj. Apa yang dikeluarkan? Nas-nas atau teks-teks dari Al-Quran maupun Al-Hadis dikeluarkan kemudian diistimbati. Dengan cara apa? Dengan cara istihsan misalnya, atau dengan cara ijma, qiyas ya. Saya contohkan satu saja yang paling simpel yang sering kami sampaikan di kelas atau di forum-forum kajian di musola dan di beberapa tempat yang lain. Misalnya kata al-khamru itu muncul ciu. Kalau kalian di Solo, di Begonang, Sukoharjo itu ada pabrik besar. Di sana ada produk namanya ciu. Ya. Ciu ini kalau diteruskan lagi prosesnya ya akan jadi bius, tapi orang-orang udah berarti di ciu karena kemudian dimanfaatkan untuk bisa mendem atau mabuk. Kalau seandainya tidak istimbat ya, maka ciu ini tidak ada hukumnya dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir, yang diharamkan adalah al-khamru. Dan beberapa fuqaha mengatakan al-khamru ini kalau di konteks Al-Quran lebih dominan kepada sari yang bisa diambil dari al-inab atau anggur. Karena mereka belum tahu ada tebu, ada singkong, itu juga bisa. Kreativitasnya orang-orang modern yang membuat kemudian banyak hal yang minuman yang bisa memabukkan. Maka kemudian para fuqaha, para mujtahid, ketika ada hal tersebut yang baru yang perlu disikapi hukumnya, kemudian melihatnya dengan cara qiyas. Apa itu? Ambil ilatnya, ambil alasan dibangun hukumnya itu apa? Yaitu al-khamru, al-muskir, yang memabukkan. Maka kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan haram. Ketika ciu haram, maka ciu juga haram. Ciu adalah haram. Maka di qiyas itu ada rukunnya, ada al-aslu, ada al-far'u, ada hukum asal, kemudian hukum yang apa bahasanya Ustaz agak lupa, hukum yang ditetapkan oleh al-qiyas itu. Ketika al-aslunya adalah khamr, ilatnya adalah muskir, hukum asalnya adalah haram, maka ketika itu masuk ke dalam muskir, maka dia dihukum. Ini kalau tidak
beristimbat dengan dalil apa namanya berdasarkan kias misalnya, ya tidak akan pernah ada ketetapan hukum apa hukumnya jiu, apa hukumnya, apalagi ya yang marak ya. Kalau yang lain mungkin oplosan ya. Itu satu contoh kecil saja bagaimana proses hukum itu apa namanya diambilnya tidak sembarangan. Apalagi sekali lagi semuanya masa pandemi, masa COVID-19 ini banyak sekali hal-hal yang harus tetapkan hukumnya karena situasi darurat seperti ini. Situasi darurat ini. Kalau ada pertanyaan, Ustaz kok umat Islam tidak semuanya menerima? Itulah khasnya istimbat antar fuqaha mustahid itu tidak semuanya kemudian menjadi satu kata yang bisa kemudian menjadi satu kata disepakati. Maka kalau kalian paham banyak mazhab di situ, banyak mazhab, banyak pendapat dan sebagainya. Karena cara beristimbat ini kan melalui proses yang mungkin menggunakan pendekatannya berbeda-beda. Tapi kalau saya pribadi ya, yakinlah ketika seorang sudah melakukan ijtihad dengan dia mempunyai kapasitas untuk itu, apalagi sudah dibingkai dalam sebuah komunitas yang diakui resmi, kalau di kita ya MUI, ya kita harus sebaiknya lebih bisa mendengarkan dan bisa mengikuti dengan baik. Walaupun toh ini juga kami pribadi tidak bisa memaksakan karena sekali lagi itu adalah hasil dari ijtihadnya. Yang antara satu orang dengan yang lain mungkin. Yang penting tidak berdasarkan hawa nafsu. Tidak berdasarkan hawa nafsu. Karena luar biasa, ya, setan mengintip. Ya. Yang dikira orang-orang mustahid atau orang-orang ahli fikih itu juga luar biasa. Setan akan senantiasa mencari celah bagaimana orang itu sampai kepada bagaimana memutuskan hukum syar'i itu juga harus luar biasa. Harus betul-betul naqiyun, sofiyun, hatinya betul-betul bersih. Ya. Betul bebas dari banyak kepentingan. Gitu. Wal ilmu alladhi yu'ni bi bahsi masadir al-ahkam wa hujjiyatiha wa maratibiha fil istidlali biha wa syurutu hadzal istidlal wa yarsu manahij al-istinbat. Dan ilmu yang dibahas ini adalah bagaimana cara dia mencari sumber dari hukum-hukum. Oh ini hukum ini, produk hukum ini digali berdasarkan misalnya hukum berdasarkan sumber ini, ayatnya ini atau hadisnya ini. Dan kehujjahnya atau hujjah itu bagaimana suatu itu bisa dijadikan sebagai hujjah atau bukti. Pamaratibiyah, dan ada urutannya fil istidlal biya. Istidlal tolabud dalil, baik proses mencari dalil. Kalau di dalam Quran baru ke hadis atau sunnah. Wayar sumana izin istimbat, dan bagaimana merumuskan metode istimbat. Apakah dengan menggunakan istihsan atau istishab dan yang lainnya. Wayastakhrijul qawaid al-mu'ayyana 'ala dzalik, dan mencoba untuk mengeluarkan beberapa kaidah yang terkait dengan pembahasan yang akan diijtihadi. Karena kaidah fikih itu banyak sekali semuanya, banyak sekali. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ketika seorang wudu kentut atau tidak, ya al-yaqin la yuzalu asyak. Itu juga sama dengan salah satu sumber dalil al-istishab ya. Al-aslu baru atau zimmah. Al-yakin la yuzalu bisyak. Awalnya seorang sudah berwudu, ketika dia yang kentut atau tidak, makanya yang dijadikan standar adalah keyakinannya. Ini juga salah satu saja. Dan kalau kita pahami bagaimana seseorang ketika sudah mampu sedikit banyak sedikit belajar usul fikih ini, cara dia berpikir itu minimal ya, paling minimal menurut kami adalah dia tidak mudah kemudian untuk menjustis atau mentahkim atau menghukumi sesuatu, seseorang atau pihak lain yang tidak sesuai dengan pemikirannya itu salah. Ini yang menurut kami
penting sekali. Kalau dari situ maka usul fikih ini ternyata juga ya kalau kita kaitkan dengan kemarin bisa juga sebagai sarana untuk menciptakan cara berpikir seseorang menjadi seorang yang moderat. Nanti kalau dipanjangkan lagi misalnya bahas perintah tidak semua perintah ternyata wajib misalnya. Jadi ketika dengar ada fil amr tergantung konteksnya nanti. Mana yang wajib, mana yang mandub, mana yang mubah dan seterusnya. Wallati yaltazimu biha al-mujtahidu inda ta'arrufihi 'ala al-ahkam. Yang mewajibkan dengan semuanya tadi itu ya, dari mulai harus tahu ujiannya, masadir hukumnya, sumber-sumber hukumnya, urutannya, arah istidlal, ya, menentukan metode istinbat, mengeluarkan kaidah-kaidah fikih banyak dari tadi. Indah ta'arufi alal ahkam, wajib bagi seorang muslim ketika dia ingin mengidentifikasi atau ingin memutuskan sebuah perkara, sebuah hukum. Min adillatiyah at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang tafsil. Apa itu ilmu usul fiqh? Itu ilmu usul. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina, dan jangan dekati zina. Berarti zina adalah haram. Apakah zina kemudian di mana yang sekedar duhul? Wala taqrabuz zina, yang mendekati saja haram. Apalagi duhul. Duhul ayat bermakna hubungan suami jima gitu aja. Jima. Walihada kana hadza kama qala al-alama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan min a'dhamil ulum asy-syar'iyyah. Jadi sampai Ibnu Khaldun mengatakan ilmu ushul fikih ini adalah seagung-agungnya ilmu syariat. Jadi biasa orang Arab ketika takjub atau ajib itu biasanya bahasanya luar biasa hiperbola ya. Tapi intinya ilmu ini penting ya. Ilmu yang lain juga penting. Ilmu ushul fikih ini penting. Titik. Sekarang coba kita sedikit kupas arti dari usul fikih sebagai sebuah ilmu atau sebagai sebuah tarkib idhofi, usul dan fikih. Fal usul jamu aslin, ya, usul itu jamak dari asal. Wa huwa fil lughati ma yubtana alaihi. Ma yubtana alaihi ghairuhu. Apa-apa yang dibangun di atasnya selainnya. Sawang kana hadza al-ibtina'u hissiyan atau aqliyan. Baik itu cara membangunnya secara hissi atau tidak nampak, atau aqliyan atau cara berpikir. Hissiyan, hissiyan itu cara nampak. Hissi itu, dalil hissi itu dalil yang nampak. Aqliyan atau cara berpikir. Wa fi urfil ulama wa isti'malatihim yuradu al-as'idatu ma'ani minha. Kalau di dalam tradisi ulama-ulama, cara penggunaan kalimat al-aslu ini banyak. Misalnya satu maknanya adalah ad-dalil. Satu adalah artinya dalil. Fayuqal akan dikatakan aslu hadhil mas'alah al-ijma'. Ai daliluha al-ijma'. Ketika ada yang mengatakan dalam kitab-kitab fikih asal dari masalah ini adalah ijma, itu maksudnya adalah ai daliluha, yaitu dalilnya adalah ijma. Wa bihadza, oleh karena itu al makna qila, maka dikatakan apa? Usul fiqh ai adillatuhu, atau dalilnya. Li annal fiqha yambani 'ala al-adillah ibtina'an aqliyan, karena fikih dibangun berdasarkan kaidah usul fiqh, berdasarkan usul tadi itu alal adillah. Fikih dibangun pada usul yang mana di sini adalah dalil, ibtina'an aqliyan, dibangun secara konsep berpikir. Yang kedua, makna aslun atau usul menurut fuqaha adalah ar-rajih. Misal perkataan al-aslu fil kalami al-haqiqah.
Ai ar-rajihu fil kalami hamlu 'alal haqiqah. Jadi ada kata-kata pada asalnya di dalam sebuah pendapatnya adalah hakikat atau dalam sebuah pembicaraan adalah hakikat. Artinya apa? Yang diunggulkan, yang rajih fil kalam hamlu 'alal haqiqah. Jadi pendapat yang diunggulkan di dalam sebuah pembahasan dibawa kepada hakikat, la al-majaz, tidak secara majaz. Aslu di situ penekanannya. Aslu di mana ar-rajih. Atau ada yang mengatakan misalnya al-kitabu aslun binisbat ilal qiyas. Di mana apa? Al-kitabu wa ar-rajihu. Ya. Kitab atau Al-Quran adalah lebih diunggulkan daripada sesuatu yang dimaksudkan pada qiyas. Tapi bahasanya biasanya al-kitabu aslun binisbat ilal qiyas. Kata-kata aslun di sini artinya adalah ar-rajih. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah al-qaidah. Fayuqal, maka dikatakan ibahatul maitati lil mutarri ala khilafil asl. Pembolehan bangkit bagi orang-orang yang terpaksa adalah menyalahi suatu yang asal atau pokok. Al-aslu di sini ala khilafil asli ini maksudnya bermakna ala khilafil qaidati al-amati. Ini berbeda secara kaidah umum. Jadi ketika ada yang mengatakan ibahatul maitati lil mutarri ala khilafil asli. Ala khilafil asli bermakna ala khilafil qaidati al-amati. Yang menyalahi kaidah umum. Ya, biasanya di kitab-kitab fikih ala khilafil asli. Jadi penekanan di tiga contoh tadi itu adalah makna dari kata al-aslu atau al-usul sebagai satu rangkaian dari usul fiqh. Itu ada tiga. Yang pertama al-dalil, yang kedua al-rajih, yang ketiga adalah al-qaidah. Yang berikutnya adalah kata-kata al-fiqh. Al-fiqh seperti yang baik dipahami oleh anak semuanya, al-fiqhu fil lughati wa al-ilmu bisyai'i wal fahmu lahu. Kalau singkatnya adalah al-fiqhu wa al-fahmu, kalau kalian pahami. Kalau diambil dari definisi secara bahasa saja ini berbahaya. Setiap pemahamanmu itu bisa dianggap sebagai fikih. Maka kita harus tahu istilahnya, ya. Definisi istilah ini yang kemudian membatasi banyak. Amal fiqhu fi istilah ulama bahwa al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati min adillati at-tafsiliyah. Ilmu dengan hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang bisa diusahakan dari dalil-dalilnya yang bersifat tafsil. Di situ banyak sekali pembatasan-pembatasan yang perlu kita bahas. Ya. Yang pertama misalnya kata-kata al-ahkam. Al-ahkam itu jamak dari hukum. Bahwa isbatu amrin li akhar, yaitu menetapkan sesuatu perkara terhadap yang lain, ijaban atau salban, baik bersifat positif maupun negatif. Misal perkataan kita ya, asyamsu musyrikotun atau ghairu musyrikoh, matahari itu bersinar atau tidak bersinar. Wal ma'u sakhirun aw ghairu sakhin, ataukah air itu panas atau tidak panas. Ijaban aw salban. Ya, jadi kita menetapkan sesuatu itu positif atau negatif, iya atau tidak, terjadi atau tidak terjadi. Matahari bersinar atau tidak, air ini panas atau tidak. Kita sedang berusaha untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu tadi itu. Jadi hukum di situ adalah isbatu amrin li akhar, menetapkan suatu perkara terhadap yang lain. Itu hukum. Sedangkan yang dimaksud hukum di sini adalah wal muradu bil ahkami huna. Apa itu dimaksud dengan hukum di sini? Ma yasbutu li af'al mukallifin min wujubin aw nadbin aw hurmatin aw karahatin aw ibahatin aw sihhatin aw fasadin aw butlanin. Apa-apa yang sesuatu yang ditetapkan terhadap perbuatan mukallaf dari wajib
nadab atau sunnah, haram, makruh, mubah, sah atau tidaknya suatu perkara. Wala yushtaratu al-ilmu bidamil ahkam asyariyah. Dan tidak disyaratkan mengetahui seluruh hukum syara' li sihhati itlaq kalimatil fiqh. Tapi kita tidak dituntut kemudian untuk bisa mengetahui seluruh hukumnya, tidak. Fal ilmu bijumlatin min usamma fiqhan. Secara global saja sudah bisa diartikan atau bisa kita bisa dinamai dengan sebuah ilmu fikih, ya. Kama tusamma hadhi al-jumlatu fiqhan aidan, seperti halnya kita tidak perlu mengetahui secara detail atau suatu itu tidak harus diketahui secara detail baru bisa dikatakan fikih, maka sahibuha dinamakan juga faqihan. Misalnya seorang sudah bisa mengetahui hanya wajib dan haram saja berdasarkan dalil yang ada, maka seorang tersebut secara, ya, sederhana bisa dikatakan seorang fakih. Walaupun bagi kita, tradisi kita untuk dikatakan seorang yang fakih biasanya tuntutannya lebih dari itu, lebih dari itu. Cuma di sini kemudian ada pembatasan lagi, maka indahu malakatul istinbat, selagi mereka mempunyai kemampuan istinbat. Jadi tidak hanya mengetahui dari proses mengikuti saja hanya itibak, tapi dia mengetahui dengan proses istinbat. Artinya dia mampu untuk menelusuri dari mana ini hukumnya kok wajib, ditelusuri kenapa menggunakan ini, cara ini, sumber ini, akhirnya merujuknya ke sumber Al-Quran, Sunnah, caranya ngolahnya dengan istisam atau dengan bias, atau dengan ijma, atau dengan masalah mursalah, atau dengan uruf dan sebagainya. Nah sekarang ada kata-kata al-ahkam, juga ada kata batas dengan asyariyah. Wa quyidat al-ahkamu biqaulnya syar'iyah, dan dibatasi hukum-hukum tersebut harus syariah. Apa? Lidilalati ala anna mansuba ila syar'i, untuk menunjukkan bahwa hal tersebut harus dinisbatkan kepada syarat. Ai ma'khuzatun minhu ra'san aw bil wasitati. Maksudnya apa? Harus mengambilnya dengan cara langsung ngambil atau dengan cara wasilah. Ra'san itu artinya pokok primer, langsung ngambil itu. Wasit atau dengan cara perantara. Fala tudkhalu fi ta'rif, maka tidak dimasukkan di dalam definisi apa al-ahkam al-aqliyah. Suatu hukum yang bersifat nalar atau akal. Kal ilmi bi annal kul akbar minal juz. Seperti misalnya pengetahuan bahwa semua itu lebih besar daripada sebagian, atau sesuatu yang bersifat kul itu lebih besar daripada sebagian. Roti itu lebih besar daripada setengah roti. Satu roti lebih besar daripada setengah roti. Ini tidak termasuk di dalam al-ahkam syariah tadi itu, karena sudah bisa diketahui secara akal, ya. Apalagi yang misalnya sebanyak hal lah ya, seperti tadi itu ya, roti tadi itu. Kalau kita langsung akan menerima satu roti itu lebih besar daripada roti itu dibagi dua itu. Nanti jangan kalau ada orang bantah ya, satu roti lebih besar daripada setengah roti. Nanti dikiranya setengah roti yang lain yang mungkin lebih besar daripada satu roti ini. Ini kan biasanya orang-orang yang suka guyonan seperti itu. Harus dijelaskan, satu roti itu akan lebih besar apabila roti itu kalau dibelah jadi dua, rotinya masih sama, ya. Atau yang ini yang sama wa anal wahidah, ya, sungguhnya satu itu nisful isnaini, setengah dari satu itu setengah dari dua. Juga tidak termasuk dalam hukum-hukum syariat adalah wala al-ahkam al-hissiyah, atau hukum-hukum yang bersifat kita mengetahuinya secara langsung dohir, hissi. Saya akan bercerita sedikit, saya teringat dengan kata-kata al-hissi ini. Di dalam Al-Quran ada dalil namanya ad-dalilu al-hissi, ya. Dalil yang bukti-bukti Allah yang sudah bisa dilihat nyata, yaitu ketika dulu kaum Nabi Musa yang tidak akan beriman kepadamu sehingga mereka melihat Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa id kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Jadi biasa kaum Nabi Musa ini kan ngayal-ngayal pinter-pinter di Bani Israel. Kami tidak akan beriman pada wahai Musa, tidak akan beriman, tidak akan pernah beriman sehingga kami bisa melihat Allah dengan jelas. Jahra. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan waktu itu tuh mereka melihat bahwa Allah mematikan sebagian orang Yahudi dengan kilat, mati. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah membangkitkan mereka lagi setelah mereka mati dan mereka melihat itu. Apakah mereka beriman? Tidak. Orang-orang yang kamu beri Nabi Musa luar biasa ya, pinternya luar biasa, ngayalnya juga luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang insya Allah pinter dan insya Allah manut ya dengan dawai kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalil his itu dalil yang bukti yang langsung nampak, yang bisa kita rasakan. Seperti apa? Misalnya, anan naro mukhriqah. Sesungguhnya api itu membakar. Api itu membakar. Ya nggak usah kemudian api yang di Nabi Ibrahim itu kan mukjizat ya. Tapi umumnya api itu kan membakar. Coba kalau kita masukkan tangan kita ke dalam api kan, secara biasanya itu kan akan terbakar. Sekali lagi kalau Nabi Adam itu kan mukjizat itu kan kejadian yang di luar kebiasaan, khariqul adah. Dan kalau umumnya api itu membakar. Jadi al-ahkam asy-syar'iyyah mengeluarkan dari hukum-hukum yang bersifat nalar atau akal atau yang hissi yang bisa dilihat atau bisa langsung dirasakan ya. Wa yustaratu fi hadhihi ahkam asy-syar'iyyah an takuna amaliyah. Jadi ada kata-kata di situ al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah al-amaliyah. Apa itu amaliyah? Ay muta'alliqatun bi af'alil mukallifin. Harus terkait alamat tersebut dengan perbuatan mukallaf. Ya. Kasolati bersolat mereka, wa buyu'ihim dan transaksi jual beli mereka, wa jinayatihim ya, jinayat. Au makana minha minal ibadat awil muamalat. Jadi yang terkait dengan ibadah-ibadah atau muamalat. Fala yukhalu fiha ma yata'allaqu bil aqidah, maka tidak dimasukkan ke dalam kategori amaliyah tadi itu. Berarti kalau tidak masuk di sini berarti dia tidak masuk kategori fikih gitu. Artinya sesuatu yang tidak masuk dalam definisi berarti dia tidak masuk dalam kategori fikih. Karena definisi itu harus jamek, harus menyeluruh, juga harus manek, harus bisa membatasi atau melarang sesuatu yang tidak menjadi definisinya masuk menjadi definisinya. Paham ya? Fala yukhalu fiha ma yata'allaqu bil aqidah, maka tidak dimasukkan dalam definisi tadi apa? Yata'allaqu bil aqidah. Apa yang yata'allaqu bil aqidah? Yang terkait dengan akidah. Seperti iman kepada Allah. Ini bukan masuk fikih, itu masuk akidah. Atau al-ahkam al-i'tiqadiyah, hukum-hukum i'tiqad, akidah kita. Yaum al-akhir, percaya pada hari akhir ya. Atau walama yata'allaqu biha bil akhlaq. Atau beberapa hal yang terkait dengan akhlak seperti al-ahkam al-akhlakiyah, hukum akhlak, wujubu sidqi, wajibnya berkata benar, hormatil kadzi, haramnya berkata dusta. Fadhi la tubhasu fi ilmi fikih, maka hal tersebut tidak dibahas di ilmu fikih. Hukum-hukum i'tiqad, hukum-hukum apa tadi bersifat akhlak. Wa inna ma tubhasu fi ilmi tauhid, tapi dibahas di ilmu tauhid. Awil kalam in kanat ahkam al-i'tiqadiyah, atau pembahasan di dalam ilmu kalam. Ilmu kalam ini luar biasa nah semuanya. Saya kasih contoh sedikit saja. Al-qadha' al-muta'alliqah bi al-kalam. Al-qadha' al-kalamiyah al-mu'asirah. Misalnya tentang bagaimana seorang bisa melihat Allah, apakah betul melihat Allah atau tidak, itu pembahasannya panjang. Kemudian yang sampai menjadi sesuatu yang luar biasa ya, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan.
perdebatannya ini kemudian di dinasti Abbasiyah luar biasa, menunjukkan firqah Mu'tazilah, kemudian di setelah Mu'tazilah selesai era masanya muncul apa ya, alu alu salaf bahasanya apa ya kalau di dalam itu, yang dengan tokohnya Ahmad bin Hambal. Sekarang dikenal dengan ahlu salaf. Era ketika Mu'tazilah sudah selesai, sebelum Mu'tazilah juga sama, Jabariyah yang disemai oleh pemerintahan dinasti Umayyah. Walaupun toh sekali lagi kalau sudah masuk ke wilayah politik kekuasaan akan menjadi berbeda ceritanya ya, karena kepentingannya masuk di situ ya. Sehingga saja misalnya ketika Jabariyah disemai oleh Umayyah, bagaimana keinginan Umayyah untuk bisa membuat masyarakat Islam waktu itu menjadi seorang yang pasrah total terhadap kekuasaan, tidak ada protes, ada macam-macam. Nasibku seperti ini kira-kira gitu ya. Jabariyah itu kan konsepnya gitu, fatalism. Kenapa Mu'tazilah belum muncul ya karena itu. Kemudian di eranya Abbasiyah dengan gegap gempitanya ilmu pengetahuan, puncaknya di Al-Ma'mun itu yang disemai adalah Mu'tazilah. Bagaimana cara berpikir ya, agar lebih bisa lebih bebas lagi. Sampai kemudian pada beberapa pembahasan itu. Ini maksudnya dalam ilmu kalam, bukan masalah fikih. Atau di dalam ilmu akhlak yang tadi itu, kewajiban kita untuk berbuat baik, berkata jujur, haram kita untuk berkata dusta. Maka ilmu-ilmu tersebut tidak termasuk dalam kategori ilmu fikih. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah. Al-muktasabah min adillatiyah at-tafsiliyah. Wa yushtaratu fi hadhil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah an takuna muktasabah, dan disyaratkan di dalam definisi tadi itu adalah hukum syarat tadi itu bersifat amaliyah antakuna muktasabah ay mustafadatun minal adillah tafsiliyah bi tariqin nadhri wal istidlal. Artinya apa? Artinya suatu yang didapatkan dari dalil-dalil tafsili dengan cara apa? Istidlal. Wa yatarattabu ala hadha syart anna ilma Allah bil ahkam atau ilma Rasul biha atau ilma al-muqallidin biha kullu dhalika la yu'tabaru fil istilah fikhan. Maka sebagai akibat dari definisi tadi itu apa konsekuensinya? Ilmu Allah tentang hukum, ilmu Rasulullah tentang pengetahuan Allah tentang hukum, pengetahuan Rasulullah terhadap hukum, itu tidak bisa disebut sebagai faqih ya. Karena Allah mengetahuinya, karena Allah yang memberikan hukum-hukum itu tadi. Jadi untuk membatasi pengetahuan definisi itu. Berarti setiap yang mengetahui fikih berarti disebut faqih yang tidak. Ya Allah itu mengetahui fikih, hukum-hukum fikih karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber utama pokok adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim yang notabene adalah kalamullah atau firman Allah. Atau Rasulullah juga sebagai penjelas dari Al-Qur'an, sebagai penyampai wahyu. Juga tidak bisa dikatakan ketika misalnya Rasulullah mengetahui produk hukum tertentu kemudian Rasulullah disebut sebagai faqih, yang tidak. Atau ilmu muqallidin nabi, atau orang yang hanya sekedar taklid. Sekedar taklid ya, tidak dikatakan sebagai seorang faqihan. Ini penjelasannya. Fa ilmullahi lazimul lidzati, maka ilmu Allah itu adalah lazim, harus lidzati bagi zat Allah. Fa ilmullahi lazimul lidzati, jadi sudah semacam keharusan Allah untuk mengetahui. Tidak bisa dibahas lagi. Ini hanya untuk mengantisipasi orang-orang yang misalnya ingin kemudian agak sedikit mempermainkan definisi. Maka di kitab ini dijelaskan. Fa ilmullah lazimun lidzati wa huwa ya'lamul hukm wad dalil. Allah mengetahui hukum dan dalil. Ilmu Rasul mustafadu minal wahyi, dan pengetahuan Rasulullah itu juga sumber dari wahyu. La muktasab, bukan suatu yang diusahakan atau yang berupa istidlal. Jadi tidak kemudian Rasul mengetahuinya tidak dengan cara, tapi melalui proses wahyu. Lah yang disebut faqih itu yang melalui cara muktasab tadi itu, yang
usahakan dengan nazari, dengan apa namanya, penalaran atau istidlal, ya. Istidlal yang nanti murahnya istinbat, kemudian istidlal itu tidak sembarangan semuanya. Beda dalil dengan istidlal, ya. Kalau dalil itu kan apa namanya, bukti atau, tapi kalau istidlal bagaimana cara mencari dalil yang sesuai dengan kejadian tertentu, itu istidlal. Nanti lagi istinbat dan akhirnya kemudian terjadi sebuah apa namanya, keputusan atau produk hukum. Maka sekali lagi seorang mujtahid itu kalau dia niatnya benar secara terpenuhi, ketika salah pun dia mendapatkan pahala, ya. Mendapat pahala satu, kalau benar dapat dua pahala. Ini kalau dalam sejarah ya, teringat ketika terjadi perdebatan antara siapa namanya, Abu Bakar dengan Umar bin Khattab terkait dengan ingin menghukum seseorang itu apakah dihukumi dengan kafir jindik atau tidak. Kata Umar pada Abu Bakar, lebih baik kita memutuskan salah daripada kita terlambat memutuskan. Ketika kita memutuskan dengan niat yang benar, ternyata kita salah, masih dapat satu pahala. Daripada ketika kita tidak memutuskan dan ternyata orang itu berbahaya, maka kita mendapatkan dosa. Kalau dalam hal seperti itu ya, anak-anak semuanya, Umar bin Khattab diberikan apa ya, keberanian lebih daripada Abu Bakar untuk bisa memutuskan perkara-perkara yang ada, terutama yang tidak terjadi pada masa Rasulullah. Maka dalam fikih itu yang paling terkenal itu ya fikih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Jadi sekali lagi, Allah Rasulullah itu ya, keluar dari muktasab ini. Orang yang taklid saja itu juga keluar dari. Jadi siapakah orang-orang yang dianggap faqih itu? Orang-orang yang mereka mampu untuk beristimbat terhadap hukum-hukum syarak tadi itu. Wa ilmul muqallid, ini alasannya kenapa muqallid tidak dinamakan faqihan. Ma'khudun bi tariqit taklid, la bi turuqin nadhari wal ijtihad. Karena muqallid itu mengetahui hukumnya dengan cara taklid, ya, mengikuti saja. Pokoknya haram ya haram gitu. Ini hukumnya boleh, haram, enggak boleh. Ya. Dan itu banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak terjadi di masyarakat kita. Kalau tidak hati-hati kayak Ciu tadi itu ya. Ciu itu kalau di masyarakat yang misalnya saya bayangkan misalnya tidak ada orang yang berani menghukuminya itu. Mungkin dia akan mengatakan, oh ini guru saringan, sarinya singkong, sarinya tebu kok. Podo wae itu. Mabuk ini kan tergantung orangnya kuat kurang. Seperti itu kan sulit. Karena misalnya dimasukkan ke dalam apa namanya, teko itu ya kayak air putih. Kalau tidak hati-hati kita ke daerah-daerah ya, Solo Raya itu bagi Sukoharjo, karena daerah-daerah tertentu misalnya ada yang seperti itu. Biasanya dihidangkan jam 12 malam ke atas kalau resepsi apa namanya. Biasanya kalau ada orang pernikahan taruh di meja itu. Kalau kita nggak hati-hati itu ternyata ciu gitu dimasukkan kayak minum air putih gelagel-gelagel di bawah mentum gitu. Itu orang kalau itu nggak kuat kok. Itu bukan minuman keras, nggak haram. Ini hati-hati ya, dengan hal-hal yang banyak sekali bermunculan di masyarakat kita ini. Apalagi judi ya, dimodifikasi dengan macam-macam ya. Itu orang judi kok, guru ini kok, misalnya itu ya, guru ini itu yang harus lebih hati-hati. Wal adilat tafsiliyah. Yang terakhir tadi di definisi ada kata-kata al ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al amaliyah al muktasabah min adilat tafsiliyah. Bila al adillatu al juz'iyatu, dalil juz'i allati yata'allaqu kulaman minha bi mas'alatin khassah, yang terkait dengan masalah khusus. Wa yunasu ala hukmin muayyan laha, dan dinaskan terhadap suatu hukum tertentu ya. Di hukum tafsir itu lebih khusus lagi ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, hurrimat alaikum ummahatukum. Fa hadza dalilun tafsiliyun
Ay dalilun juz'iyyun yata'allaqu bi mas'alatin khassah. Apa itu? Jadi dalil ini terkait dengan dalil tafsili atau dalil juz'i yang terkait dengan masalah khusus. Apa itu? Nikahul ummahat, menikahi ibu-ibu. Nah, akhirnya muncul dulu ala hukum muayyan. Apa hukumnya? Hurmatu nikahil ummahat, haramnya menikahi ibu kandung, ibu mertua. Qalu ta'ala, contoh yang lain misalnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dalilun juz'iyyun yakhussu mas'alah muayyana wa hiya az-zina. Yakhussu masalah muayyana, membahas masalah tertentu khusus. Dalil juz'i, dalil tafsili, ya, bukan dalil kulli. Apa itu az-zina? Maka hukumnya adalah hukum khas yang muncul. Apa itu? Hurmatuz zina, ya, dalil keharaman zina. Atau dalam konteks yang lain misalnya tentang ijma', ya. Kalau dalam warisan, mungkin anak-anakku yang kelas 2 barusan belajar warisan, al-ijma'u ala anna miratha al-jaddah as-sudus. Jadi ketika jaddah itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka pembagiannya berdasarkan ijma'. Berapa bagiannya? Bagiannya adalah 1/6. Ini adalah dalil juz'iyun, ya. Dalilun tafsiliyun. Ya khusus masalah muayyanah. Wahia apa? Mirathul jaddah. Mirathul jaddah. Ini agak detail, ya. Antara sahabat satu dan yang lain berbeda. Kalau saya ambil di di pelajaran fikih ini, jaddah atau jadun itu disamakan dengan abun atau umun. Jadi berlaku seluruhnya. Ketika ada jadun, maka dia berperan sebagai abun. Jaddatun berperan sebagai umun. Tapi yang lain, sampai yang lain tidak. Agak rinci sekali. Wa yadullu ala hukmiyah. Apa itu? Akhirnya hukumnya apa? Ketika ya khusus masalah muayyana, miras jaddah, hukumnya apa? Hukumnya juga khusus apa? Wujubu i'ta'il jaddah as-sudus. Jadi wajibkan memberikan bagian nenek itu fal adillatu at-tafsiliyatu, maka dalil tafsili allati adalah yang taduluna menunjukkan kepada kita ala hukmi kulli mas'alatin, terhadap hukum-hukum setiap masalah. Wa min thamma, oleh karena itu maka dalil tafsiri tadi itu apa? Maudhu'u bahsil faqih, menjadi tema dari pembahasan faqih, dia ta'arrafa 'alal ahkam allati ja'at biha, yang digunakan untuk bisa mengidentifikasi terhadap hukum-hukum yang datang dengan dalil tafsir tadi itu. Jadi akhirnya dalil tafsir ini yang kemudian menjadi tema pembahasan ahli fikih, ya. Musta'inan ala dzalika bima qarrarahu, sambil dibantu dengan ilmu usul min quwwatil istinbat wa manhajil istidlal, dibantu dengan ilmu usul fikih dari kaidah-kaidahnya untuk beristinbat dan juga metode-metodenya untuk istidlal. Jadi usul fikih ini ketika didefinisikan sebagai sebuah tarkib idhofi, maka dia dipisah menjadi dua, antara usul sendiri dan fikih sendiri. Usul itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya, yang kemudian para fuqaha mendefinisikan menjadi ada maknanya bisa dimaknai dengan al-dalil, ya, atau ar-rajih atau al-qaidah. Sedangkan al-fiqhu sendiri itu secara umum adalah definisi dasar adalah al-fahmu, mengetahui atau pemahaman, al-ilmu bisyai, mengetahui dengan sesuatu, atau al-fahmu dan memahami terhadap sesuatu tadi itu. Dan kalau diambil dari definisi bahasa ini,
akan berbahaya, maka harus kita tahu definisi secara istilahnya adalah ilmu dengan hukum-hukum asyariyah, al-amaliyah, al-muktasabah min adilah tafsiliyah. Yang kita sudah bahas tadi itu hukum itu apa? Suatu amrin akhar, menetapkan suatu terhadap yang lain, itu harus dinisbahkan kepada syar'i, maka keluar dari hukum tadi itu misalnya hukum yang bersifat akliyah atau etika, apa namanya, dalil-dalil yang bersifat hissi, gitu ya. Dan amaliyah, ya. Amaliyah itu artinya yang terkait dengan ibadah, perbuatan mukallaf, sholatnya, jual belinya dan sebagainya. Dan ada kata-kata muktasabah, artinya itu diambil dari proses merenung atau apa bahasanya, mengamati istidlal, ya. Tidak hanya sekedar taklid atau mengikuti tanpa ada tahu sumbernya, gitu. Keluar dari ini ya, misalnya orang-orang mukallid itu tidak bisa dikatakan sebagai seorang faqihan, ya. Dan yang terakhir tadi al-adilah at-tafsiliyah, dalil tafsili, ya, atau dalil juz'i, ya, terhadap membahas suatu khusus spesifik yang akhirnya memunculkan hukum-hukum juga spesifik. Kami contohkan tadi beberapa. Baik, sebagai mukadimah ini dulu anak semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kapan-kapan kita akan sambung lagi, dan kita berdoa mudah-mudahan Corona 19 ini segera berlalu dan kita bisa kembali aktivitas secara normal, dan anak-anak juga bisa belajar lagi madrasah dengan baik. Sekarang kita hanya bisa saling berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan terakhir, mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.